Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin amma ba'du. Masyaallah hadirin jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur dan pujian, karena dengan izin dan ridho serta takdir dari Allah mudahkan kita untuk melanjutkan dan menyambung amalan soleh satu dengan amalan soleh berikutnya. Allah mudahkan kita untuk sholat berjamaah maghrib di masjid ini. Allah mudahkan kita untuk duduk sejenak menanti sholat berikutnya, yaitu sholat isya secara berjamaah dengan duduknya kita bermajlis ilmu. Semoga setiap usaha kita menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah, setiap langkahnya menghapuskan dosa dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Saya baru saja pulang dari ngemplak tapi yang ujungnya Pak, mudah-mudahan masih ke sana lagi tuh. Tapi masuk apa namanya? Ada pemakaman Muslim di situ. Giriroto. Ya, mengantar seorang jamaah yang masya Allah, seorang yang Allah mudahkan dalam urusan harta, punya banyak sekali usaha di Jawa Timur, cuma tinggalnya di perumahan sini nih, Gria Mustika ya. Kenapa tinggal di sini? Karena anak terakhirnya itu Down syndrome dan pengobatannya di Solo. Sementara dua anak atasnya ada 3 anak, 2 anaknya semuanya nyantri mondok di Darussahadah di Boyolali. Beliau sakit baru 3 bulan. Dan sakitnya masya Allah tabarakallah bisa dikatakan metafisik, sihir dan ain. Sepertinya saya menduga ada orang yang tidak suka dengan beliau, hasad ya. Karena gak masuk akal sakitnya. Sudah di stem sel 4 kali, tidak ada perubahan, dan sudah sampai ke Ustadz Faizar juga, Ustadz Faizar Ruqyah, ada perubahan. Awalnya matanya berair, kemudian sampai tidak bisa lihat, mulutnya sariawan semua di semua tempat, sampai tidak bisa ngomong, sakit kulit seluruh tubuh bernanah, sampai turun 3 bulan turun sekitar 35 kilo, sudah jadi guru sekali. Gambarkan tadi bagi beliau meninggal, punya banyak kebaikan untuk umat, dan pelajarannya walikulli dzi ni'matin hasud. Setiap orang punya nikmat itu pasti ada yang hasad. Makanya siapapun kita yang punya nikmat itu pasti tidak bisa kita memaksa semua orang suka sama kita. Pasti ada yang tidak suka ya.
Itulah hikmah mengapa ketika kita punya nikmat, fa bi nikmati rabbika fahaddits. Kalau kamu punya nikmat dari Rabbmu, maka hadis, tampakkanlah, bagikanlah. Dalam rangka apa? Untuk membungkam orang-orang yang hasad ini. Salah satu ikhtiarnya gitu, ya, biar orang tidak banyak membicarakan, tidak banyak iri dengki. Ya kita bagikan nikmat itu kepada mereka biar mereka juga merasakan. Tapi ya namanya manusia, hatinya tidak bisa kita atur ya. Kadang juga sudah dikasih, juga kadang sudah dikasih kebahagiaan yang sama tapi masih hasad. Maka cara benteng keduanya setelah kita juga ikut membagikan nikmat, berbagi, yang menjaga zikir pagi dan zikir petang, itu jangan sampai tertinggal Bapak Ibu. Nah sungguh itulah bentengnya seorang mukmin, ya. Zikir pagi, zikir sore itu jangan sampai absen. Minimalnya 1 ayat kursi, 2 kulhu, 3 muawwidzatain itu kul falak sama kul a'udzu birabbin nas. Yang keempat sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai akhir. Minimal itu ya, sama Al-Fatihah. Kalau mau lebih spesial, lebih panjang, banyak zikir-zikir yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena kita tidak bisa melihat siapa orang yang membenci dan mendengki kita, kan kita harus menjaga diri. Wallahu a'lam bishawab. Baik yang dimuliakan Allah, kita akan lanjut pada pembahasan yang telah kita bahas pada hari. Kemarin kita membahas di muqaddimah qul innal huda hudallah. Katakanlah sesungguhnya petunjuk itu hanya petunjuknya Allah. Masih di halaman 1. Segala puji dan syukur untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pujian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada makhluknya yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang utusan dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengemban risalah dengan sebaik-baiknya, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, serta para generasi yang hidup pada masa setelahnya ditinggal. Segala puji dan syukur untuk Allah dengan sebenar-benar pujian. Ini kalimat pertamanya Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ketika membuka kitab ini, memulai dengan pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di awal-awal setiap aktivitas itu adalah contoh dari Allah langsung yang Allah terangkan di dalam surah Al-Fatihah. Setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kalimatnya Alhamdulillahirabbil alamin? Karena untuk seseorang yang banyak kebaikannya dalam hidup kita, mungkin dalam hidup kita ini kita punya satu orang yang baik banget sama kita, baik banget sama keluarga kita, yang kalau kita pikirkan kebaikan dia itu tidak mungkin bisa kita balas. Bahkan seluruh hidup kita gunakan untuk bekerja itu tidak bisa balas kebaikan orang ini. Kira-kira kalau kita bertemu dengan orang yang semacam ini, Bapak Ibu, bagaimana cara terbaik membalas dia? Hidup kita ini banyak banget kebaikan dia, mulai dari dia nyekolahkan anak-anak kita, bayarin, ngasih pekerjaan kita. Kebayang gak ada sosok begini? Mungkin sebagian kita punya sosok yang semacam ini. Dia yang kemudian memotivasi kita untuk nyarikan lah biar kita ini bisa hidup dengan nyaman. Kalau ada orang semacam ini, sementara kita tahu bahwa modal hidup kita ini tidak cukup untuk membalas kebaikan-kebaikannya,
maka apa yang harus kita lakukan untuk membalas kebaikannya? Untuk membalas dia ya satu, doakan jelas. Tapi Allah itu ngajarin kita satu kalimat. Kalimat inilah kalimat yang paling pantas diucapkan untuk seseorang yang memiliki sosok yang sangat berjasa dalam hidupnya dan dia sadar betul tidak akan mungkin bisa membalas jasanya. Kalimatnya alhamdulillah ya. Jadi cara membalas orang yang kita sendiri kalau dihitung-hitung secara matematik tidak mungkin bisa membalas kebaikannya adalah dengan cara apa? Memujinya, membicarakan kebaikannya ke orang-orang. Itu cara yang paling baik. Karena balas dia tidak bisa. Makanya Allah memberikan satu kalimat alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Karena kita menyadari dan menginsafi tidak akan mungkin kita bisa membalas semua kebaikan Allah dalam hidup kita yang mengurus kita 24 jam non-stop, all time, semua waktunya untuk hambanya. Kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah sibuk mengurus hambanya. La ta'khuduhu sinatun wa la naum, ia tidak pernah mengantuk dan ia tidak pernah tertidur. Ini ada kalimat yang unik di dalam ayat kursi itu. Allah katakan Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Padahal cukup sebenarnya Allah mengatakan Allah tidak tidur. Gusti Allah mboten sani. Tapi kenapa harus ada kata ngantuk di situ? Para ulama mentadaburi ayat ini dan mengatakan Allah ingin menjelaskan secara detail kepada kita bahkan Allah itu bukan hanya tidak tidur, tapi Allah itu akan tidak pernah mengalami microsleeping. Tahu microsleeping Pak? Ya. Ngantuk sakleran itu yang bikin banyak orang kecelakaan di tol. Itu kan cuma ngantuk sakleran, terus dia sadar, terus dia goyah kan. Sudah tidak bisa kontrol setirnya. Allah tidak pernah begitu. All time Allah standby untuk hamba. Allah mengatur, mengurus, merawat, membimbing, meminta hambanya kembali ketika dia salah jalan, mengampuni, memaafkan, memberikan kebaikan lagi, sehingga kemudian hamba ini selalu dalam kebaikan-kebaikan. Lah untuk zat yang semacam ini kita tidak akan mungkin bisa membalasnya. Wa ma massana min lughub, kata Allah, dan kami sama sekali tidak merasa kecapean. Allah tidak pernah capek seperti kita capek. Allah tidak pernah ngantuk seperti kita ngantuk. Allah tidak pernah tidur sebagaimana kita tidur. Untuk zat yang semacam ini, kalimat yang paling pantas adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam Al-Quran lebih lengkap, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu artinya Rabb itu artinya apa? Tuhan, pencipta. Kalau pencipta harusnya pakai kata khaliq. Alhamdulillahi khaliqin alamin kan? Al-khaliq itu kan pencipta. Kenapa pakai kata Rabb? Bedanya khaliq sama Rabb apa? Kata para ulama, khaliq itu hanya mencipta saja terus titik. Khalaqa yakhluqu. Tapi kalau Rabb pencipta, pemilik, pemelihara. Cari semua pencipta barang di muka bumi ini yang mau memberikan garansi long lifetime. Ya ada. Ini loh jam kita ini, kita beli dari penciptanya, perusahaannya hanya bilang apa? Garansinya 1 tahun. Kalau rusak kami ganti. Dengan catatan kerusakannya bukan karena kesalahan kita. Allah tidak, kita rusak lebih dari 1 tahun rusaknya. Allah rawat kita agar kembali. Kejauhan mainmu, ayo hambaku, balik, jangan jauh-jauh, minta ampun, tobat, aku ampun.
satu-satunya pencipta yang tidak hanya menciptakan tapi merawat, memelihara hamba, menunjuki, membimbing, mengurus. Itu Rabb aja. Bedanya sama Khalik itu. Nah, para ulama itu punya tradisi selalu memulai setiap tulisan mereka rahimahumullah dan setiap ceramah mereka, setiap mereka membuka majlis-majlis ilmu dengan kalimat Alhamdulillah. Seakan-akan mereka ingin memberikan satu pengertian kepada kita bahwa ilmu bukan ilmuku, wawasan ini bukan wawasanku, maklumat ini bukan maklumat dari kecerdasanku. Ini semuanya titipan dari Allah. Ini semuanya karunia dari Allah, disandarkan ke Allah. Sekaligus ini bentuk rasa syukurnya seorang hamba kepada Tuhannya yang berikan banyak karunia dalam hidupnya. Maka dimulai dulu dengan puji, segala puji syukur. Alhamdulillah. Ya. Baru setelah itu sholawat dan salam. Selalu seperti itu urutannya. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka tradisi ulama ini harus jadi tradisi kita. Mau ngapa aja membuka majlis, sapaan pertamanya bukan selamat pagi, selamat siang. Setelah salam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita detailkan lagi. Mengapa sholawat? Apa arti sholawat? Sholawat dan salam, doa dan kesolawat itu kan artinya doa ya. Sholatun itu artinya doa. Doa dan keselamatan semoga senantiasa tercurah untuk manusia yang paling terbaik Muhammad SAW. Kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi SAW? Bahkan Allah secara terang di surat Al-Ahzab, secara gamblang Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, itu kan. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Dia surat Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Nabi yang dimaksud Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, perintah nih, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan bersalamlah kepada Nabi. Doakan keselamatan untuk Nabi. Perintah ya. Artinya apa? Selain ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti mengandung sesuatu yang penting. Karena secara nalar Nabi kita itu tidak butuh doa dari kita. Nabi kita maksum, terbebas dari dosa, bebas siksa kubur, bebas hisab, surganya jaminan. Itu Nabi kita. Tidak pernah melakukan kesalahan saat berada di fase dunia. Lantas buat apa kita mendoakan dan meminta keselamatan untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti tujuan utamanya bukan itu. Karena kalau doakan, buat apa didoakan? Nabi kita ini sudah jaminan surga. Justru kita ini yang butuh didoakan. Tapi mengapa perintahnya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima? Allah mengatakan sampai Allah memerintahkan untuk bersolawat dan bersalam kepada Nabi. Allah ingin ngajari kita bahwa solawat kepada Nabi, salam kepada Nabi itu bukan hanya soal kita mendoakan Nabi, karena itu tidak terlalu penting. Doa kita ini ijabah atau enggak aja kadang-kadang ijabah, kadang-kadang enggak, gitu kan ya. Tapi kenapa kok diperintahkan? Para ulama mengatakan takdiban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai adab kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab kita kepada Nabi itu
itu kita bersolawat, karena kita tahu tanpa perjuangan darah, air mata, keringat beliau curahkan untuk umatnya, kita tidak akan bisa seperti sekarang ini. Kita tidak akan bisa menikmati indahnya Islam, tenangnya beribadah, nikmatnya beramal soleh. Tidak bisa. Ini adab kita kepada Nabi SAW. Maka setiap nama beliau disebutkan, kita bersolawat atas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan adab kita kepada Allah yang kedua, adab kita kepada Nabi sekaligus adab kita kepada Allah. Kenapa adab kita kepada Allah? Karena adab seorang kekasih kepada kekasihnya itu salah satunya adalah apa? Mencintai orang-orang yang dicintainya, menyenangi segala hal yang disenanginya. Kita kalau cinta sama istri kita, makanan kesukaan istri kita, kita akan berusaha menyukainya. Saya sebenarnya tidak suka pedes, istri juga pedes Pak. Adaptasi nggak tuh? Iya. Adaptasi, mau nggak mau. Kenapa? Itu bentuk kita cinta. Kita punya guru, guru kita punya anak. Bentuk kita mencintai guru kita adalah mencintai anaknya, menghormati. Makanya kalau di tradisi Islam di Jawa ini kan ada istilah kiai dan gus. Itu sebenarnya hanya semacam apa? Bukan pensakralan, bukan. Nek gus itu diajeni enggak. Itu bentuk bahwa kita ini takzim kepada guru kita. Salah satunya adalah kita memuliakan anak-anaknya. Karena ketika kita memuliakan anak-anaknya, pasti membuat guru kita ridho kepada kita. Dan ridhonya guru kita kepada kita itu sebab berkahnya ilmu kita. Nah, gitu. Urut-urutannya begitu Pak. Ya. Nah, sama ketika kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukti cintanya seorang hamba kepada Rabbnya adalah mencintai Rasulnya. Dan salah satu bentuk cinta seorang hamba atau seorang mukmin kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menyebutnya, mendoakannya sebagai adab kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, itulah mengapa kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Jadi mulai sekarang dengan buka rapat RT, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul, minimal itu ya, biar majlisnya jadi majlis yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, buka kumpul keluarga, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul. At least itu, paling tidak itu terucap. Karena selain itu tradisinya para ulama, itu bentuk adab kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang dilakukan oleh para ulama sekelas dan sekali berimam Al-Ghazali, ulama mujaddid abad 5, sepakat ulama 100 tahun di abad 5 itu mujaddidnya membaharui Imam Al-Ghazali. Dan tidak hanya Imam Ghazali yang melakukan, semua ulama Islam dalam karya-karya mereka selalu memulai sesuatu dengan alhamdulillah wassalatu, setelah bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Juga kepada segenap keluarga. Keluarga ini siapa berarti Pak? Keluarga Nabi, ahlul bait beliau, istri beliau, anak cucu keturunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para ulama juga mengartikan keluarga ini bukan hanya terbatas ahlul bait. Jadi setiap kali ada majlis ilmu, kemudian kok ada sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam, itu alihi itu bukannya terbatas keluarga beliau,
Karena Rasulullah pernah bersabda, kullu taqiyyin alu Muhammadin. Hadis sahih ini. Kullu taqiyyin alu Muhammad. Setiap orang yang bertakwa adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Masya Allah. Makanya inilah salah satu alasan kenapa kita harus jaga ketakwaan, biar masuk dalam lingkup keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah masuk lingkup keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berharap di semua majelisnya umat Islam kita mendapatkan sholawat dan salam tadi itu. Ya. Kuncinya bang, kullu taqiyyin, semua orang bertakwa. Jadi kalau dilebarkan lagi, apa itu takwa? Kalau takwa kan selama ini kita tahu artinya apa? Iya, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Memang ulama sepakat dengan arti itu. Tapi kalau boleh disederhanakan makna takwa yang lebih simpel dan yang tidak berat, sahabat Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya tentang masalah ini kepada seorang imam Masjid Nabawi di zaman beliau. Jadi dulu itu namanya khalifah, Bapak Ibu, presiden, khalifah. Ya dia presiden, dia imam masjid. Jadi imam Masjid Nabawi itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam masjid di masa khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ya Abu Bakar. Zaman Utsman ya Utsman. Zamannya sahabat Ali ya Ali radhiyallahu anhu majma'in. Tapi di zaman Umar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini agak lain. Kenapa? Karena sahabat Umar ini menunjuk imam selain dirinya. Kenapa? Karena sahabat Umar ini di masa pemerintahannya beliau, ya, pemerintahan beliau itu dari 13 sampai 25 Hijriah. Banyak sekali terjadi futuhat-futuhat, pembukaan wilayah Islam. Yang paling terkenal di zaman beliau itu beliau membuka Persia dan membuka Syam, negeri Syam. Ya, makanya kemarin waktu saya ke Suriah datang ke sebuah kota namanya Busra, tempat Rasulullah dan Abu Thalib tempat Rasulullah dan siapa pembantunya Ibunda Khadijah, Maisarah, berdagang di situ. Sampai ketemu pendeta Bukhair itu di Busra itu. Itu ternyata di situ ada masjid tertua di bumi Syam yang bangun sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada di video saya di Instagram, nanti jangan buka. Masjid Umari namanya. Ya, Masjid Umari. Ya, jadi sahabat Umar itu bayangkan jalan berapa ribu kilo itu dari Madinah. Zaman dulu lagi. Dan zaman dulu itu Pak, tidak ada motor kita kayak gini, tidak ada, mobil tidak ada Pak. Unta, kendaraan paling bagus itu unta. Anda tahu suspensinya unta? Anda tahu kan unta itu kalau jalan gimana Pak? Ya, sekali langkah sekali klik kan? Ya, coba itu berapa kali langkah? Capeknya naik unta tuh kayak gimana? Ya Allah. Dan itu jauh lebih penting daripada jalan kaki kan? Ya, ya Allah. Sahabat Umar jarang ada di Madinah. Masjidil Aqsa dibuka sama sahabat Umar, Persia dibuka sama sahabat Umar kan? Maka nanti sahabat Umar radhiyallahu anhu itu meninggalnya di mana? Ada yang tahu dan beliau meninggalnya di kota Nabi, bahkan secara spesifik di Masjid Nabawi. Bapak Ibu kalau masuk Masjid Nabawi ada lampion yang paling besar di Babus Salam. Jadi dengan masuk lewat Babus Salam mau ziarah Nabi, ziarah makam Nabi di sebelah kiri. Nanti di pertengahan di mimbar Nabi itu ada lampion kayak gini tapi yang paling besar. Hanya satu itu lampion paling besar. Yang lainnya standar semua. Di bawah situlah sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika mengimami sholat subuh, datang seorang penyusup bernama Fairuz
atau Abu Lu'lu'ah dari Persia yang telah merendam pedangnya selama 3 pekan dengan racun. Dia menelisik dan kemudian dia masuk ke safnya kaum muslimin dan menikam sahabat Umar dari belakang dengan pedang beracun itu. Disitulah kemudian sahabat Umar roboh, dan singkat cerita sebelum beliau meninggal, beliau meminta Ibunda Aisyah untuk diizinkan agar dimakamkan di samping sahabat Rasulullah, samping Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Berat rasanya bagi seorang Aisyah radhiyallahu anha untuk apa? Mengizinkan itu. Kalau Rasulullah suaminya, kalau sahabat Abu Bakar ayahandanya, ini Umar bukan siapa-siapanya. Tapi karena takzimnya kepada Umar bin Khattab dengan segala jasa dan kebaikannya, Ibunda Aisyah mengizinkan sahabat Umar dimakamkan di samping makam baginda Nabi SAW dan ayahandanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semenjak itulah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah menyingkap auratnya di rumahnya sendiri, tidak pernah melepas jilbabnya. Kenapa? Karena ada orang asing di rumahnya. Padahal Rasulullah sudah wafat. Ya Allah. Nah itu sahabat Umar. Kembali kepada makna takwa tadi. Kalau nggak saya stop ini sampai mana-mana nih Pak ceritanya. Stop dulu ya. Sahabat Umar itu suatu hari ya di selasar Masjid Nabawi, kira-kira gitu, di terasnya Masjid Nabawi, duduk-duduk sama imam Masjid Nabawi yang ditunjuk oleh sahabat Umar. Harusnya kan imam Masjid Nabawi di masa Umar ya Umar itu sendiri. Tapi karena beliau itu kan mujahid ya, mujahid, membuka Persia, membuka Masjidil Aqsa, bumi Syam, mendirikan Masjid Umari tadi di Busra. Sahabat Umar radhiyallahu anhu itu menunjuk satu sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, penulis wahyu di zaman Nabi SAW, seorang yang sangat faqih dan cerdas, seorang yang pernah berdoa kepada Allah, ya Allah karuniakanlah kepadaku penyakit demam setiap hari agar dosaku berguguran. Setelah mendengar ceramah Nabi di majlis Nabi seperti ini, la tasubul huma fa innal huma yukaffiru sayyi'at. Jangan kalian cela penyakit demam, kata Nabi, karena penyakit demam itu menghapuskan dosa-dosa. Sering ada penyakit di kota Madinah itu yang kalau kita ke Madinah biasanya kena penyakit ini, Humal Madinah, demam Madinah. Jadi kalau pas di Madinah, semoga kita semuanya Allah kasih rezeki haji dan umrah, amin Allahumma amin. Itu biasanya agak gerges-gerges hari itu Humal Madinah tuh kayak gitu. Itu aja kita tinggalnya di hotel ber-AC, kasurnya empuk, airnya hangat gitu ya. Dulu coba bayangkan Nabi SAW hidup di tengah belantara padang pasir seperti itu. Nah satu hari Rasul bilang, kalau kalian demam jangan celah penyakit demam, karena penyakit demam itu menghapuskan dosa-dosa. Sahabat Ubay duduk di salah satu sisi majelis Nabi SAW. Pulang dari majelis, sahabat Ubay doa, ya Allah karuniakan kepadaku penyakit demam setiap hari ya Allah, agar dosa-dosaku di masa lalu berguguran. Menunjukkan cerdasnya beliau. Tapi di belakang doanya beliau tambahkan, tapi ya Allah jangan penyakit demam yang menghalangiku untuk berangkat sholat ke masjid. Akhirnya dikabulkan sama Allah. Ubay ini seumur hidupnya tidak pernah absen penyakit demam makbul. Ba'da isadat badannya gerges, sampai qobla subuh sembuh, kata Abu Hurairah, satu-satunya sahabat yang punya sakit rutin itu bin Ka'ab sampai akhir hayatnya. Ada minta sama Allah. Nah sahabat cerdas inilah yang ditunjuk. Ini kalau ada orang cerdas tidak mungkin Pak, doanya sejeli itu dan dikabulkan sama Allah. Berarti ini orang taat, orang soleh ini. Sahabat radhiyallahu anhu ditunjuk sama sahabat Umar untuk jadi imam rawatib Masjid Nabawi saat sahabat Umar bersafar.
Satu hari sahabat Umar tanya di selasar Masjid Nabawi, ya Ubay, menurutmu takwa itu apa? Oh, dalam Al-Quran kok banyak sekali kata takwa. Bahkan di awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Quran ini petunjuk untuk orang bertakwa. Rasulullah bilang kan, kullu taqiyin alu Muhammad. Setiap orang bertakwa adalah keluarganya Muhammad. Berarti kita kan harus meraih takwa. Hanya kan kalau takwa ini diartikan imtisal awamir wa jitinabun nawahi tadi, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, ini kok koyo abot gitu. Wah, berat ini. Kerjakan semua perintah, jauhi semua larangan. Wah, ini ada di orang bertakwa. Sahabat Ubay mensimplifikasi, menyederhanakan artinya. Ditanya sama sahabat Umar begitu, sahabat Ubay kembali tanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, pemimpinnya orang-orang beriman, kamu pernah tidak melewati sebuah jalan, tidak ada lampu, tidak ada lentera, gelap gulita, tidak ada penerangan, dan kamu tahu ini jalan, tapi tidak ada lampu, gelap gulita. Sementara kamu khawatir di jalan itu ada lubang, ada jurang, ada binatang buas, ada onak, ada duri. Ya. Kamu tidak lewati jalan yang semacam itu. Nah, yang ditanya sahabat Umar yang sudah membelah gurun dan padang pasir di Persia dan Syam. Sahabat Umar bilang, pernah. Aku pernah melewati jalan begitu. Apa kata sahabat Umar? Apa yang kamu lakukan kalau kamu nemu jalan kayak gitu? Tidak ada lampu, tidak kelihatan siapa-siapa, jarak pandang ini sangat pendek, tidak bisa melihat apapun. Pupil sudah membesar, tapi tidak kelihatan tetap. Kita ini kan kalau gelangan bleng gini kan, awalnya kan nggak kelihatan dulu kan, terus pupil kita membesar, oh kelihatan, oh, ini sebelah sini gitu kan. Ini benar-benar gelap gulita dan penuh ancaman, kita tidak tahu ini jalan asing. Tapi navigasi itu mengarahkan kita untuk ke sana, memang tujuannya sana. Ya. Pernah babat hutan Pak? Dulu saya waktu suka daki masa muda saya, berangkat start dari Wonogiri, finishnya Cemoro Kandang loh. Jadi belah hutan di gunung, bawa golok sama bawa GPS, ya, bikin jalan sendiri 10 orang. Nanti kalau udah capek ngecamp, ya. Dulu waktu jadi pecinta alam Pak. Kalau sekarang pecinta istri Pak. Ya. Karena keluar sedikit nggak boleh sekarang, sudah beda lagi, ya. Nah, kayak gitu kira-kira ya pertanyaannya sahabat Ubay. Sahabat Umar bilang, pernah, aku pernah lewati jalan semacam itu. Kemudian sahabat Ubay bertanya lagi, apa yang kamu lakukan wahai Amirul Mukminin? Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tentu aku berhati-hati. Nah, kata sahabat Ubay, itulah takwa. Takwa itu Pak, kalau disingkat jadi satu kata, takwa itu berhati-hati dalam segala hal. Berhati-hati dalam melihat, berhati-hati dalam mendengar kabar, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berkomentar, merespon, memberi statement, berhati-hati dalam makan. Hati-hati makan nih, ya kan, salah sedikit syubhat dimasuk nih, haram, gagal jadi orang bertakwa dan begitu. Berhati-hati dalam mendidik anak, berinteraksi dengan pasangan, berhati-hati dalam berinteraksi dengan pencipta. Ada panggilan azan, hati-hati hadir. Sekali kita berpaling dari panggilan azan, tidak segera sholat, nanti Allah berpaling dari kita saat kita membutuhkan Allah. Nah, kayak gitu jadi. Ya. Jadi takwa itu singkatnya hati-hati. Ya.
berhati-hati dalam bermajelis. Biar tetap dapat barokahnya majelis harus gimana ya. Alhamdulillah saya lihat banyak, Masya Allah sudah pada pegang kita. Ini bentuk kehati-hatian kita agar kita ini tidak melenceng dari ilmunya para ulama. Ya, yang ini harus kita siarkan ya. Ngaji kita harus kita siarkan. Ya, saya tidak menyalahkan kajian tematik ya Pak. Ngaji tematik itu bagus untuk motivasi kita. Misalnya datang dari nasional ke kota kita, hadirlah Anda, hadir kita ini buat motivasi, biar semangat ngaji rutinnya gitu. Tapi saya tidak menyarankan kita berpindah dari satu kajian tematik ke tematik berikutnya ya. Karena ngajinya satu tidak urut, dua kita khawatir kita ini ngajinya tidak sesuai dengan apa yang diwariskan para ulama dalam karya-karya mereka. Ini bentuk kita berhati-hati itu salah satunya ngaji kita. Biar urut ngajinya, biar lengkap dapatnya. Tidak sepotong-sepotong ya. Berhati-hati dalam mendidik anak-anak kita, milihkan sekolah ya. Istikharah dulu kalau mau milih sekolah. Istikharah kan untuk milih jodoh Zat. Kata siapa? Istikharah itu ritual seorang mukmin dalam menentukan satu pilihan yang dia belum jelas baik buruknya dalam semua hal. Bahkan istikharah memilihkan sekolah buat anak itu harusnya Bapak Ibu harus lebih mempeng daripada istikharah milih jodoh. Apa Ustaz? Karena istikharah milih jodoh itu terus akhirnya jenengan nikah sama jodohnya jenengan, terus kok bar dinikahi kok ketoknya keliru gitu. Ketoknya salah gitu, bener gitu. Ya nggak cocok ini gitu. Akhirnya muncul penyesalan. Itu masih ada solusi syariat, Pak. Masih ada talak, masih ada khulu kan? Iya kan? Yang laki-laki boleh mentalak nih. Ya, kalau memang misalnya pasangannya tidak memenuhi kewajibannya sebagai pasangan. Sebagaimana perempuan juga kan, kalau suami dan nafkahi suami KDRT boleh kan khulu kan. Dan itu solusi syariat. Tapi kalau salah milih sekolah Pak, jenengan salah milih sekolah untuk anak. Salah milih sekolah itu berarti salah mencetak manusia Pak. Karena di sekolah itulah kemudian insan-insan mulia ini tercetak. Ya, cara pandang dia mendapatkan insight apa dari gurunya. Ya, kalau salah milih sekolah, salah cetak anak. Kalau salah cetak anak, ya itulah yang harus kita terima sebagai ayah dan ibu. Dan mereka tidak bisa keluar dari kakak kita Pak. Anak itu tidak bisa keluar dari kakak. Tidak ada syariat khulu untuk anak kan. Gue anggap anakku ya, tak toke dari kakak itu kan bahasa kita aja keluar dari kakak. Nggak bisa, binnya tetap kita Pak. Dan dialah yang kita harapkan doa-doa yang terkirim saat kita terbujur kaku di alam barzah. Anak-anak ini yang kita harapkan doa-doa ampunan yang mengurangi kadar dosa-dosa kita nanti saat kita sudah tidak bisa mampu minta ampun lagi kepada Allah setelah kematian. Hati-hati dalam mendidik, hati-hati dalam memilihkan yang terbaik untuk keluarga kita. Itu takwa Pak. Gampang aja sebenarnya makna takwa. Prakteknya yang sulit kadang-kadang terburu-buru. Lihat fenomena sesuatu langsung komentar, apa sedikit langsung memutuskan. Hati-hati. Dengar kabar tidak langsung ditangkap aja. Kita ini orang belajar ngaji kita ini. Dengar kabar sesuatu langsung nyimpulkan. Lihat bilang, cross check dulu bener enggak. Datangi dulu orang yang tabayun. Kenapa tidak begitu? Ya. Nah ini hadirin. Tinggalkan itu hadirin, gampang komentar di media sosial. Nggak kayak umur. Lihat oh yang lagi trending ini, udah gitu aja Pak. Nah usah ikut komentar, balas lagi komentar. Daripada gitu, ya kan banyak hal-hal manfaat lain yang bisa kita ambil. Ya. Kurangi porsi medsosnya. Ya,
kalau yang HP sekarang itu kan bisa ketahuan Pak, buka medsosnya berapa jam. Normalnya orang buka medsos, ini orang waras nih Pak, buka medsos itu di bawah 5 jam. Instagram misalnya di bawah 5 jam. Kalau jenengan di bawah 4 jam maaf. Kalau sudah 5, 6, 7 jam itu sudah akut tuh Pak. Itu mesti udah aneh tuh perilakunya. Itu yang kemudian membuat kita terbiasa apa? Hidup itu di atas omongan orang nantinya. Hidupnya nggak bahagia Pak. Ya, ada seorang profesor, saya baca satu artikel nih Pak, sebelum saya akhiri ya. Ada seorang profesor, namanya ini mengadakan riset beliau. Namanya Profesor Rory O'Connor. Beliau meriset perilaku manusia itu selama bertahun-tahun. Kemudian beliau itu menyebut, ya, ternyata sebab terbesar yang membuat orang itu tidak bahagia dalam hidupnya itu bukan karena miskin atau kaya Pak, bukan karena berduit atau tidak berduit. Yang bikin orang tidak bahagia dalam hidupnya itu bukan karena dia terkenal atau tidak terkenal, karena nyata-nyatanya banyak orang tidak terkenal hidupnya bahagia kan, terkenal malah tidak bahagia. Stres tuh Pak orang terkenal tuh Pak. Saya pernah mengalami itu Pak, ya, di mana-mana disalami orang itu ya kadang wah jelek Pak, ya, kayak tidak punya ruang privasi gitu, ya. Tapi ada untungnya juga Pak, di mana-mana jajan itu ujung-ujungnya sih bayar gitu. Ya itu salah satu, ya tidak ngarep juga, tapi tiba-tiba aja gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Tapi ternyata itu bukan ukuran orang bahagia. Jadi sebab terbesar yang bikin orang tidak bahagia itu bukan juga karena musibah yang menimpanya, bukan. Banyak orang yang tidak pernah kena musibah, hidupnya langgeng, kaya raya, tapi stres kan, ya, stres jagain hartanya. Sementara ada orang yang kena musibah, dia qanaah, dia ridho, dia masih bisa tersenyum dan di atas penderitaan. Nah, kata Profesor Rory O'Connor ini, sebab utama orang tidak bahagia dalam hidupnya itu apa? Karena terlalu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Ya, dikit-dikit apa kata orang nanti, apa kata netizen, ya, apa kata tetangga nanti. Gak bahagia Pak. Kenapa? Dia meletakkan kebahagiaannya pada mulut orang lain. Nah, beliau mengistilahkan orang seperti ini dengan istilah social perfectionism. Orang yang selalu ingin tampil perfect, terus tidak pernah jadi dari diri sendiri, ya, sesuai dengan apa omongan orang. Nah ini loh Pak, bahaya medsos tuh ini. Kalau kadarnya kebanyakan standar, kalau anak sekarang bilang standar TikTok gitu. Standar hidupnya standar TikTok yang lagi trending apa diikuti gitu, ya. Ini juga bagian kehati-hatian, berhati-hati dalam megang barang ini, ya. Itulah takwa ini, ya. Sampai sini juga dulu kepada keluarga dan sahabat. Nah ini besok kita bahas sahabat ini, ya. Wah kok pelan-pelan sekali saja. Memang harusnya ngaji kita begini pelan-pelan gitu, satu-satu dihatikan gitu. Kita dapat banyak faedah. Nanti insya Allah kita sambung lagi insya Allah di pekan depan biidznillah ta'ala. Barakallahu fikum. Ada udah masuk isya ya? Ya. Ini salat jamaah, tentang salat jamaah. Iya. Makmum yang terlambat. Iya. Seandainya Bapak Imam. Saya imam. Bapak Imam tidak terlambat 1 rakaat. Iya. Terus Mas Slamet datang terlambat 2 rakaat. Itu salam. Salam kan saya naik. Terus ini kalau saya salat sendiri-sendiri itu pahalanya katanya 1. Tapi harusnya Mas Slamet makmum saya. Oh. Sebentar. Berarti nih saya ulangi Pak. Ya. Saya imam. Ya, imam. Saya terlambat 1. Beliau ngapunten Pak Muhtarom imam makmum. Tapi datang terlambat 1 rakaat.
Terus datang Pak Slamet, tapi terlambat 2 rakaat. Selesai saya salam, jenengan naik naik 1 rakaat. Pak Slamet kurang 2 rakaat gitu nih. Terus yang ada dengan tanyakan? Kalau Pak Slamet itu harusnya ngikuti saya. Kalau nggak kata siapa? Ada di calon mantu tadi Pak Kananto. Nah, kalau salah sendiri-sendiri berarti pahalanya cuma 1. Enggak, Pak, enggak kayak gitu, Pak. Ya, jamaah itu ya saat ada makmum dan ada imam. Adapun selesai berjamaah, maka makmum yang masbuk, ya bahasa fikih itu masbuk. Masbuk itu terdahului. Didahului itu maksudnya apa? Dia datang terlambat gitu ya. Terlambat ya, masbuk itu terlambat. Dia memang harus mengganti kekurangannya, menambah kekurangan. Nggak harus makmum saya. Nggak bisa, secara teknis nggak bisa, Pak. Merubah niat saja nggak bisa. Dan ini satu lagi, saya sampai sekarang belum ketemu ya kitab fikih manapun yang membolehkan nyeblek orang lain untuk jadikan imam. Ini hanya ada di Indonesia, Pak. Ya, paham maksud saya? Pak Muhtaram terlambat 1, terus datang lagi belakang. Baru selesai wudhu, wah kising di sholat kok dijeblek. Ya, ngasih tanda maksud saya. Untuk kemudian Pak Muhtaram jadi imam dan dia makmum. Itu belum ketemu, Pak. Kenapa? Karena itu juga secara fikih niat berubah, Pak. Pak Muhtaram tadi kan niatnya makmum. Tiba-tiba jadi imam. Wah. Terus solusi fikihnya bagaimana? Nah, ini ya. Nah, ini solusi fikihnya gimana, Ustaz? Kalau saya jadi mas-mas yang datang belakangan tadi itu, ya, solusi fikihnya bukan dengan jawil yang masih sholat, Pak. Solusi fikihnya 2. Melihat di belakangnya masih ada yang wudhu enggak? Kalau ada, Anda ajak berjamaah. Di solusi pertama. Jelas kan? Kalau itu kan jelas akadnya nanti. Saya imam, kamu makmum ya, atau sebaliknya. Atau yang kedua, kalau tidak ada orang di belakang, 1 tok kita terlambat nih, dan kita pingin dapat pahala jamaah ya kan, daripada sholat sendirian, Anda boleh dengan santun mengajak makmum yang sudah selesai untuk berjamaah bersama Anda. Makmum itu nanti dapat pahala sedekah sholat, dan dia niatkan sholat sunnah. Misalnya maghrib gitu ya, udah dia sholat sunnah 2 rakaat, Anda makmum ya, nanti tinggal nambah 1 rakaat. Itu lebih jelas, Pak. Paham ya? Sampai sini ya. Jadi Allah a'lam bishawab. Saya tidak menyarankan ya nyeblek gitu ya. Kasihan dia nih, bingung nanti. Kaget juga. Kadang nih kaget masih mending, Pak. Kaget sadar tidak ke imam masih mending. Kadang-kadang ada nggak sadar, Pak. Nggak sadar itu bukan berarti dia nggak tahu dijeblek. Dia nggak tahu harus ngapain. Dia belum tahu ilmunya. Jadi dia rukuk senyap, Pak. Nggak ada Allahu Akbar. Kita jadi bingung, sholatku piye, ya kan? Iki imam tenan apa ora? Jojo dia gak mudeng nek dadi imam. Nah, ini tambah bingung lagi kan. Ya, jadi solusinya 2 tadi gitu. Jangan lihat dulu belakang. Oh, masih ada yang mudah, itulah nanti saya jadikan jamaah sama saya. Atau yang kedua, minta seperti itu. Ya minta aja orang yang kira-kira wah dari face-nya ini kayaknya dia mau sholat sunnah gitu. Dia ajakin jamaah gitu. Nek dia bingung ya, jadi kan kalau bisa jelaskan. Nah itulah pentingnya ilmu ya, kita ngaji terus gini nih biar nih ada musafir datang jalur kita, ayo Pak tak jamaah, bagus jamaah gitu nanti biar gak jawabannya biar gak gitu, jawabannya biar ayo monggo silakan, saya niat sholat sunnah nih, jangan sholat wajib, nah gitu, masya Allah dapat pahala jamaah, gitu nih, Allahu a'lam bishawab, barakallahu fikum. Mana Ustaz? Oh ada boleh? Iya. Ya gitu. Silakan. Pelajaran yang minggu kemarin, menurut Ustaz, ilmu yang barokah itu yang seperti apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada 2 orang, Anissa dan Halimah ini bertanya. Sementara Halimah ini rajin bermajlis taklim di mana-mana, catatannya itu banyak sekali, buku referensinya juga banyak. Terus yang kedua, Anissa ini bermajlis taklim itu hanya seminggu sekali di masjid mana yang berada. Tetapi setelah bermajlis taklim, Anissa selalu menceritakan ilmunya terhadap
keluarganya, suami, anak-anaknya. Dalam kurun 1 tahun, keluarga Anissa ini menjadi keluarga yang beradab. Di antara Jai, Halimah dan Anissa, manakah ilmu yang lebih berkah? Ya, baik, barakallahu fikum. Saja secara cepat aja ya. Kalau lama bisa sebenarnya, cuman agak tinggal 3 menit. Yang pertama, itu barokah itu ilmu yang menambah kita taat sama Allah. Itu parameternya. Jadi barokah tidaknya itu bukan dilihat dari keadaan. Habis belajar saya kok alhamdulillah tambah sugih. Ya. Habis belajar lingku tambah oke gitu. Ya. Daganganku tambah laris gitu ya. Misalnya begitu, itu bukan tanda berkah. Berkah itu bukan soal keadaan, tapi soal sikap atas keadaan. Sikapnya apa? Tambah taat enggak? Habis belajar kok delala sugih nambah taat atau enggak? Habis belajar kok malah tambah menderita saya ini. Habis hijrah kok kayak musuhnya gitu ya, misalnya. Nah, kita tambah taat atau enggak? Jadi ilmu yang berkah itu ilmu yang menambah taat kita sama Allah. Itu yang pertama. Terus khusus kasus Halimah dan seperti Anissa tadi, mana yang ilmunya lebih barokah? Ya. Kullu ya'mal ala syakilati, kata Allah. Ya. Beramallah kalian sesuai dengan potensinya masing-masing. Mungkin Halimah ilmunya barokah. Kenapa? Karena dia istiqomah menuntut ilmu, terus hidupnya habis untuk datang ke majelis ilmu, dan tidak mungkin di majelis ilmu ada keburukan. Pasti kebaikan. Dia ketemu orang soleh, dia ini yang iktikaf di masjid, dia berpindah dari masjid satu masjid ke masjid ilmu. Mungkin Allah jaga dia dengan cara apa? Istiqomah datangi majelis ilmu. Ya. Sementara Anissa, mungkin si Anissa ini ya sepekan sekali, misalnya Rebu malam di Al-Hidayah gitu ya. Tapi kemudian dia praktekkan ilmunya, dia sampaikan ke anak istrinya, suaminya, kemudian terus anak-anaknya, keluarganya, di anak keluarga yang baru, keluarga yang beradab, keluarga yang soleh. Ya, mungkin dia Allah jaga lewat keluarganya. Ya. Jadi mana yang lebih barokah? Bisa-bisanya dua-duanya barokah, tapi bisa-bisanya dua-duanya tidak barokah juga, gitu ya. Ya. Nah, parameternya tadi tambah taat atau enggak. Bisa jadi si Halimah setiap hari ke majelis ilmu, tapi karena setiap hari ke majelis ilmu muncul kemudian niat-niat yang lain. Nah, ini nanti pamer. Ya, ini di mukadimah, paragraf pertama itu. Sebenarnya tadi itu saya mau bahas itu. Tapi kok mukadimah, alhamdulillah kesuwen nih, soal kesuwen episode insyaallah. Paragraf pertama buku ini itu bahas soal itu. Ya, kenapa ada kitab Bidayatul Hidayah ini? Kegelisahannya Imam Ghazali melihat ada orang ngaji, tapi apa? Tambah maki, tambah sombong, tambah mudah ngerendahin orang. Nah, ini di kitab ini. Jadi kayaknya dia punya ilmu tapi tidak punya hidayah itu kira-kira. Makanya kita gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Ya, kita tidak bisa nilai apa yang mana yang lebih barokah. Dua-duanya barokah bisa jadi, atau bisa jadi dua-duanya tidak barokah gitu ya. Ya, kita lihat di keluarganya tambah beradab, keluarganya tambah baik. Ternyata itu secara dohirnya, secara batinnya mungkin ya Allah a'lam bishawab. Kita tidak bisa, kita pun tidak bisa menilai seseorang dari batinnya. Kita tuh menilai orang dari zohirnya, yang nampaknya kita nilai. Ya. Nahkumu bil dzawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi yang dohir-dohir dan Allah hanya mungkin mengetahui hal-hal yang rahasia. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.